Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri amalanmu untuk menggempur hati dan pikiran mantan tidak tepat sasarannya. Nah, jadi paling tidak ada 3 ciri-ciri yang kita rasakan. Kita sudah berusaha untuk mengerjakan sebuah amalan karena memang kita merasa sudah tidak ada lagi cara atau usaha zahiriah yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan mantan kembali. Ketemu dia tidak mau, telepon, nomor telepon kita diblokir, chatting, media sosial kita diblokir, dia terus menjauh, ya. Dan bahkan pada saat ini kita melihat bahwa mantan sedang berusaha untuk bisa mencari menemukan seseorang sebagai pengganti kita. Nah, jadi ada 3 ciri-ciri ketika kita sudah berusaha untuk mengamalkan amalan itu dengan sebaik-baiknya, tetapi ternyata tidak mencapai targetnya atau dari sasaran itu meleset, ya. Kan bisa saja, ya. Misal kita main kelereng tuh, ya, kalau masih kecil tuh kita sudah bidik, itu ternyata cuman kena sedikit atau betul-betul meleset, tidak kena sama sekali dan seterusnya, ya. Pakai karet tuh, ya. Atau pakai ketapel tuh. Mau bidik burung misal begitu. Sudah yakin betul, sudah pas gitu. Tidak taunya meleset. Nah, jadi itu bisa terjadi. Dan ciri-cirinya ada yang kita rasakan dan ada yang kita lihat. Yang pertama, ciri-cirinya adalah ketika kita mengamalkan amalan itu dan kita merasa tidak bisa untuk fokus, tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsentrasi, ada saja gangguannya, ya. Misal baru kita mau mengerjakan amalan nih, tiba-tiba misal siang hari, ya, kan ada amalan yang memang mau kita kerjakan itu setiap selesai mengerjakan sholat fardu. Siang hari ini mau mengerjakan amalan, tahu-tahu ada tetangga ngobrol dengan suara keras sekali. Sudah buyar konsentrasi kita. Begitu mereka bubar ngobrol, tiba-tiba ada mesin huler tuh, mesin penumbuk padi itu. Nah, ini kalau teman-teman yang tinggalnya di desa sering tuh mendengar suara itu. Baru mau fokus betul begitu, tiba-tiba datanglah mesin penumbuk padi, dan biasanya tidak sebentar juga itu karena sudah yang nunggu itu petani, misal 15 orang bisa 1,5 jam itu untuk numbuk padinya. Gagal mengerjakan amalannya. Malam hari kita sudah merasa siap betul mau fokus untuk mengerjakan amalan kita, ya, tidak taunya misal ada saudara kita yang nyetel TV-nya terlalu keras, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga memang kita mengerjakan amalan itu, tetapi kita sendiri merasa tidak bisa khusyuk, tidak bisa fokus, ya. Saat mengerjakan amalan itu, pikiran kita melayang-layang kemana-mana, ya. Ya kan, kita mau mengerjakan amalan, di luar ada orang ngobrol, suaranya keras banget, dan seterusnya. Jadi antara fokus dengan jengkel tuh yang muncul. Nah, itu yang kemudian akan membuat energinya tidak bisa mencapai targetnya dengan tepat, ya. Karena kan kita mengarahkan energi amalan kita itu. Nah, saya sering tuh bilang, kalau doa itu dia naik secara vertikal ke langit, kalau amalan itu dia bergerak secara horizontal kepada
orang yang kita inginkan atau kepada targetnya atau kepada mantan ini. Nah, ini kan misalnya kita tadi main apa tuh kelereng ya, sebagus apapun kelerengnya, sampai tidak kepada targetnya itu kan sangat tergantung kepada kepiawaian yang main kelereng tadi atau yang membidikkan kelerengnya tadi. Ya, biarpun kelerengnya sudah boncel-boncel itu, tapi kalau yang bidiknya pintar ya kena saja. Biarpun kelerengnya bagus banget, harganya mahal, yang membidiknya tidak terlatih, tidak mahir, tidak bisa fokus, ya sudah, tidak akan kena. Nah, jadi itu tanda yang pertama yang kita rasakan, terlalu banyak gangguan ketika kita akan mengerjakan amalan itu yang membuyarkan konsentrasi kita sehingga kita menjadi tidak bisa fokus, ya. Wajar ya kalau kemudian meleset dari targetnya. Kita sendiri merasa memang kita tinggal misal di kampung yang rame, yang berisiknya luar biasa ya karena penduduknya semakin padat ya, sehingga memang sulit bagi kita untuk bisa mengerjakan amalan itu dengan tenang ya. Yang kedua, karena kita sendiri sudah merasa bahwa tidak bisa fokus nih ya, maka itu juga terlihat dampak dan pengaruhnya pada diri mantan. Ya, apa yang terlihat sama sekali tidak ada perubahan apapun pada mantan. Lah ya wajar ya. Ya kita misal melempar apa nih? Melempar power bank ini ya dengan koin misal gitu kan. Nah, ini kan kalau misalnya power banknya kena, ada dampaknya. Ya, di sini bergetar, ada suaranya kan. Tapi kalau kemudian tidak kena, ya sudah, tidak ada dampak apapun. Ya, jadi dia sama sekali tidak merasakan ada dampak pada dirinya, kita pun melihat tidak ada perubahan apapun pada diri mantan tadi. Karena memang amalan kita tidak mencapai targetnya atau tidak tepat pada sasarannya atau meleset ya. Itu ciri-cirinya yang kedua. Dan ciri-cirinya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ciri-cirinya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian ciri-cirinya yang ketiga ketika amalan kita itu meleset ya, kita pun mengalami turunnya semangat. Jadi kita pun mengerjakannya jadi tidak semangat lagi. Ya. Karena ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, mencari situasi yang kondusif itu sulitnya luar biasa, ya. Ditambah lagi kita tidak melihat ada respon atau perubahan apapun pada diri mantan, sehingga semangat kita itu cepat sekali dropnya. Ya. Baru mengerjakan amalan tadi misal 2 minggu sudah tidak semangat, sudah malas. Ya, sudah menyerah dan seterusnya. Nah, itu tanda bahwa amalan tadi tidak mencapai sasarannya. Kalau amalan itu dia bisa mencapai targetnya meskipun belum terlihat perubahan pada target tadi. Karena dia juga bertahan ya. Misal dia sendiri sebenarnya sudah merasakan mulai kangen, mulai penasaran dan seterusnya, tapi dia masih berusaha jaim ya, jaga image-nya. Dia masih berusaha untuk bertahan jangan sampai kontak dengan kita dan seterusnya. Jadi kita belum bisa melihat perubahan secara fisik ya. Tetapi ketika amalan itu mencapai target, mencapai sasaran,
ya semangat kita juga akan terus tumbuh, ya. Jadi itu akan berpengaruh juga kepada kita, ya. Jadi kalau dia mencapai sasaran tuh, ya, jadi mencapai target itu, nah seperti ini kan, kita bisa merasakannya tuh, oh sampai nih, kena nih, ya. Dan itu ya akan membuat energi itu antara kita dengan mantan itu, biarpun mantan belum menunjukkan reaksi apapun, koneksinya apapun akan semakin kuat itu. Jadi energi itu dia menjadi penghubung, menjadi konektor, ya, menjadi jembatan. Jembatan energi antara kita dengan dia. Sehingga kita merasakan ikatan batin kita menguat dengan mantan, ya. Kemudian koneksi pikiran kita juga terasa menguat dengan mantan. Kita mulai bisa merasakan apa yang mantan rasakan, apa yang mantan pikirkan. Nah, itu secara otomatis tuh akan membuat, wah kena nih, semangat kita naik. Tapi kalau kemudian kita merasakan sepi-sepi saja, hampa begitu, ya karena energinya kemana-mana kan. Tidak ke sini, yang kemudian akan membuat kita dan dia menjadi terhubung, ya. Energinya kemana-mana, nah, itu yang kemudian membuat kita jadi kehabisan stamina sendiri. Jadi cepat capek, jadi malas, dan jadi tidak mau mengerjakan amalan tadi lagi. Jadi menyerah. Nah, jadi itu 3 ciri-ciri ketika amalan tadi tidak sampai pada targetnya. Pertanyaannya kemudian bagaimana kalau kita ingin agar amalan itu mencapai target? Yang pertama tadi memang yang harus kita perbaiki. Kalau perlu ya, kita mengerjakan amalan itu ya kita ya mencari tempat yang hening begitu, yang tidak ada gangguan suara, noise begitu, ya, yang betul-betul bisa membuat kita khusyuk, kita fokus, konsentrasi, dan seterusnya. Karena memang basicnya itu, ya, kalau kita tidak bisa fokus, selesai, amalan itu tidak akan bisa berjalan, ya. Tetapi ketika kita bisa fokus, nah kita bisa memasuki tahapan-tahapan dari amalan tadi selanjutnya, ya. Nah, karena itu kan penting sekali yang namanya fokus tadi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, gitu. Ya. Artinya ketika kita berdoa hati kita lalai dan berpaling, doa kita tertolak. Kita mengerjakan amalan, hati pikiran kita kemana-mana, maka energi dari amalan tadi juga akan kemana-mana. Tidak fokus kepada mantan yang kita inginkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.